Indonesia punya banyak cerita misteri yang melegenda, tapi sebagian besar hanya dikenal di daerah tertentu. Buat kalian yang tumbuh di era 90-an mungkin akrab dengan kolor ijo, kakek cangkul atau si manis jembatan Ancol. Tapi kali ini kita akan menelusuri kisah-kisah lain yang jauh lebih unik, jarang dibahas dan penuh nuansa kelam. Jadi mari kita ungkap satu persatu. Di Minangkabau beredar cerita tentang Palasik, sosok manusia yang mempraktikkan ilmu hitam ekstrim. Malam hari, kepalanya dipercaya dapat terlepas dari tubuh dan terbang mencari mangsa. Yang jadi target bukan orang dewasa, tetapi bayi, bahkan janin dalam kandungan. Masyarakat setempat meyakini bahwa orang yang mempelajari ilmu Palasik dapat dikenali dari satu ciri. Mereka tidak memiliki filtrum, garis kecil antara hidung dan bibir. Dari Jawa Barat ada legenda tentang Lulun Samak, siluman berbentuk tikar anyaman yang mengapung di permukaan air. Saat seseorang terlalu dekat, tikar itu dipercaya langsung menggulung tubuh korban dengan cepat, hingga tak bisa bernapas. Warga zaman dulu sampai enggan mendekati sungai sepi, karena takut disergap makhluk ini. Di Pulau Seram, masyarakat masih mengenal sosok orang bati. Digambarkan memiliki sayap kelelawar raksasa dan wajah menyerupai manusia purba. Makhluk ini terbang pada malam hari sambil mengeluarkan suara melengking. Cerita yang diwariskan turun-temurun menyebut bahwa orang Bati kerap menculik anak-anak. Beberapa desa bahkan menyalakan api unggun semalaman untuk menjauhkan makhluk ini dari permukiman. Di wilayah sekitar Bengawan Solo, dikenal legenda Onggo Inggi, kepala manusia tanpa tubuh dengan rambut panjang menjuntai seperti tali. Rambut itu dipercaya digunakan untuk menyeret seseorang ke dasar sungai. Ada pula yang meyakini bahwa Onggo Inggi merupakan penjaga sungai yang menuntut tumbal tahunan, biasanya remaja yang masih suci. Suanggi bukan makhluk halus, melainkan manusia yang menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Konon ia bisa berubah bentuk menjadi hewan, atau tampil sebagai pria maupun wanita yang menarik. Setelah menipu korbannya, Suanggi diyakini mengambil organ-organ vital sebagai persembahan ritual. Dalam beberapa kisah, arwah korban pun terus dihantui hingga tak menemukan ketenangan. Di Jawa, cerita tentang gelundung plecek atau gelundung pringis sudah berkembang sejak lama. Ia muncul sebagai kepala manusia yang berguling dengan kecepatan tinggi, wajahnya menyeringai lebar dan matanya melotot tajam. Orang yang tak sengaja bertatapan dengannya dipercaya akan jatuh sakit parah karena energi negatif dari makhluk tersebut. Di Tanah Batak dikenal makhluk bernama Begu Ganjang yang secara harfiah berarti hantu panjang. Dulu dianggap sebagai roh penjaga ladang, namun kisahnya berubah seiring waktu menjadi sosok jahat yang dapat digunakan untuk mencelakai orang lain. Wujudnya digambarkan sangat tinggi dengan rambut panjang dan kadang meninggalkan bekas kebiruan di leher korbannya setelah menampakkan diri. Itulah 7 urban legend Nusantara yang jarang kita dengar, namun menyimpan jejak budaya dan kepercayaan masyarakat lokal. Dari sungai hingga gunung, setiap daerah punya kisahnya sendiri. Pertanyaannya, legenda mana yang paling bikin kalian merinding? Tulis di komentar ya.